Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Alpasya dari Prodi Teknik Pertanian Palembang angkatan 2019 Universitas Sriwijaya. NIM 05021381924057. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cara menentukan kebutuhan air irigasi tanaman dengan pola tanam padi jagung padi. Eh, Baiklah, saya akan share screen terlebih dahulu materinya. Pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu. Pemanfaatan air sungai secara optimal untuk menunjang kegiatan di bidang pertanian adalah salah satunya adalah dengan mendirikan bangunan air yang fungsinya untuk mengalirkan atau menyuplai air untuk kebutuhan irigasi di persawahan, yaitu bangunan bendung. Dalam merencanakan besarnya debit kebutuhan air yang diperlukan pada areal persawahan, secara keseluruhan perlu dilakukan suatu analisa kebutuhan air mulai dari saluran pembawa, yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier, hingga besarnya kebutuhan di petak-petak sawah. Dalam hal ini perlu didukung dengan kelengkapan data-data yang terkait dalam analisa ini untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lalu yang dimaksud dengan irigasi adalah kegiatan-kegiatan yang bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang perkebunan, dan lain-lain usaha pertanian. Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana untuk membagi-bagikan air ke sawah-sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi untuk memenuhi tujuan pertanian. Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evaporasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman, dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah. Kebutuhan air sawah untuk padi ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, penyiapan lahan, penggunaan konsumtif, per lokasi, dan rembesan, pergantian lapisan air, dan curah hujan efektif. Lalu, di sini saya maksudnya lalu untuk tujuan dari penelitian ini atau pembuatan paper ini adalah lalu selanjutnya tujuan dari maksud pembuatan paper ini adalah untuk menentukan KC tanaman padi dan jagung, menentukan air tanaman, menentukan kebutuhan air tanaman ETC sesuai dengan umur dan waktu tumbuh tanaman dan membuat grafik kebutuhan air tanaman selama 1 tahun. Dalam analisis ini digunakan metodologi Penman yang dimodifikasi. Metode ini lebih memberikan hasil yang memuaskan dibandingkan dengan metode yang lainnya, tetapi lebih membutuhkan data yang lebih lengkap. Lalu untuk langkah pertama itu langsung saja saya sudah punya Excel-nya di sini. Langkah pertama adalah menentukan ETC dan KC dari tanaman padi terlebih dahulu. Dapat dilihat dari tanggal 1 Januari 2020 hingga 22 Januari 2020 adalah tahapan awal dari pertumbuhan tanaman padi dengan ETC awal 2,18 dengan KC 0,4, lalu tahap pengembangan padi pada tanggal 23 Januari hingga tanggal 28 Januari dengan KC 0,8 dan ETC 4,44. Lalu pada tahap pertengahan padi dengan KC 1,15 dimulai dari tanggal 29 Februari hingga 31 Maret
2020. Dan tahap pertengahan musim padi pada KC-nya 1,15 dengan tahap perkembangan dari tanggal 1 April hingga 11 April 2020 dan tahap akhir dengan KC 0,7 dari mulai bulan April tanggal 12 2020 hingga 22 Mei 2020 dengan KC sebesar 0,7. Nah, ini adalah ETC dari tanaman padi dengan grafiknya. Dapat dilihat dari tanggal 1 hingga akhir pada tanggal 22 Mei. Lalu selanjutnya adalah grafik mengenai tanaman jagung. Nah, untuk tanaman jagung sendiri dimulai dari tanggal 23 Mei hingga tanggal 23 Agustus 2020 dengan tahapan awal tanaman padi tahap awal tanaman padi KC-nya 0,43, dilanjutkan dengan tahap pengembangan tanaman dengan KC 0,89, lalu tahap pertengahan musim KC-nya 1,01, lalu tahap akhir musim 0,62. Berikutnya adalah tanaman padi lagi. Untuk tanaman padi, maaf sebelumnya saya akan menunjukkan dulu grafik dari pertumbuhan tanaman jagung. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya grafik tanaman padi lagi. Untuk tanam padi dimulai pada tanggal 24 Agustus 2020 hingga 31 Desember. Nah, untuk KC tahap awal pada padi itu 0,4, pada tahap pengembangan 0,8, lalu tahap pertengahan musim 1,15, dan tahap perkembangan tanaman 0,7, dan pada tahap akhir musim KC-nya 0,7. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan ETO dari tanaman padi. Jadi di sini untuk rumusnya terlebih dahulu adalah ETO sama dengan P buka kurung dikali dengan 0,46 dikali T dikali rata-rata pertumbuhan ditambah 8. Lalu untuk rumusnya tadi itu dimasukkan ke tabel ini seperti ini. Lalu jadilah hasilnya 5,45. Nah, selanjutnya ini tinggal ditarik saja ke bawah sampai bawah hingga 31 Januari 2020. Lalu untuk mencari nilai ETC itu dengan mengalihkan nilai ETO awal yang ini dengan KC awal padi. Selanjutnya untuk menghitung perkolasi itu selanjutnya untuk nilai perkolasi itu didapatkan sebesar 66,44. Lalu untuk mencari kebutuhan air irigasinya itu dengan rumus IN sama dengan ET tanaman ditambah SAT ditambah PERC ditambah WL dikurang PE. Lalu dimasukkan ke sini, rumusnya seperti ini, dan di draft sampai ke bawah sini untuk mendapatkan KC untuk mendapatkan kebutuhan air irigasi pada tahap awal. Lalu untuk tahap selanjutnya itu sama saja. Pada tahap pengembangan, rumusnya sama, dan ditarik lagi. Selanjutnya untuk bulan Februari,
itu perhitungannya sama. Pertama, mencari nilai ETO dengan rumus P buka kurung 0,46 dikali T dikali dengan rata-rata suhu ditambah 8. Didapatkan hasil 5,65. Lalu ini ditarik saja sampai bawah, sampai pada 29 Februari. Kemudian untuk ETC-nya sendiri, itu dihitung menggunakan rumus tadi, yaitu ETO, nilai ETO awal yang ini dikalikan dengan KC awal. Didapatkan 4,52. Lalu untuk perkolasi pada bulan Februari sebesar 213,8 dan kebutuhan airnya adalah 205,73 menggunakan rumus yang sama, yaitu ET tanaman ditambah SAT ditambah PERC plus WL dikurang PE. Ini untuk KC pada tahap pengembangan tanaman. Lalu untuk pertengahan tanaman hasilnya 407,62. Perhitungannya sebenarnya ini perhitungannya sama. Jadi sampai bulan Mei begitu seterusnya perhitungannya sama, hanya angka dan hasilnya saja yang berbeda. Untuk bulan Mei sendiri itu ETO yang didapat adalah 5,98, ETC-nya adalah 4,18, lalu perkolasinya 187,16 dan nilai kebutuhan air tanaman pada tahap akhirnya adalah 606,28. Lalu dilanjutkan pada bulan Mei tanggal 23 itu adalah menghitung kebutuhan air tanaman pada jagung. Untuk tahap awal dapat dilihat ini nilai ETO dari tanaman jagung adalah sebesar 5,83. Lalu untuk ETC-nya adalah 2,51 dan perkolasinya sama. Namun untuk kebutuhan tanamannya, kebutuhan airnya itu berbeda, yaitu sebesar 4,60. Ini adalah tahap awal dari pertumbuhan tanaman jagung, yaitu KC-nya. Untuk selanjutnya pada bulan Juni itu tercatat pada tanggal 1, dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 30, di mana masih dari tanggal 1 Juni itu masih tahap awal sampai tanggal 9 Juni, di mana ETC-nya ETO-nya ada 5,76, ETC-nya 2,48, nilai perkolasi itu sama 81,4, namun kebutuhan airnya adalah 8,095. Kemudian pada tahap pengembangan tanaman dimulai pada tanggal 10 Juni hingga 24 Juni 2020 dengan nilai ETO yaitu 6,01, ETC 5,35 dengan KC 0,89 dan perkolasi 81,4, dan kebutuhan airnya adalah 211,0 dengan tahap pengembangan. Dilanjutkan pada tahap pertengahan musim itu dari tanggal 25 sampai tanggal 30 Juni 2020 dengan ETO sebesar 5,83, ETC 5,89 dan perkolasinya 81,4, lalu IN-nya 411,51. Lalu untuk pertengahan musim pada tanaman jagung itu masih
di tahap, maksud saya pada pertengahan musim di bulan Juli, itu dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 29 Juli 2020 dengan ETO 5,60, ETC 5,658, PE 34,82, dan IN-nya 412,83. Dan untuk tahap KC jagung untuk akhir hingga baiklah untuk tahap perkembangan jagung di akhir musim itu dimulai dari tanggal 30 Juli hingga hingga 23 Agustus. Dengan tahap akhir dimulai pada tanggal 30 Juli, yaitu ETO sebesar 5,77, ETC 3,577, dan perkolasi 34,82 dengan IN sebesar 610,75. Lalu pada akhir musim itu sebesar pada tanggal 23 Agustus, ETO jagung sebesar 5,87, ETC 3,64, dan perkolasi 19,16 dengan kebutuhan air itu sebesar 611,43. Lalu dilanjutkan lagi pada tahap awal padi. Nah, pada tahap awal padi itu dimulai dari tanggal 24 Agustus hingga bulan Desember, yaitu 31 Desember. Nah, untuk bulan Agustus sendiri pada tahap awal padi itu maksud saya ETO sebesar 6,01 dan ETC 2,41 dengan perkolasi 19,16 dan IN 10,10. Dilanjutkan bulan September masih pada tahap awal hingga tanggal 14 September 2020 dengan ETO 5,81, ETC 2,32 dengan PE 16,1 dan IN 10,120. Nah, pada tahap pengembangan dari tanggal 15 September hingga 30 September itu sebesar 2,24 untuk ETO-nya, ETC 1,79, perkolasinya sama 16,1 dengan IN 209,59. Untuk bulan selanjutnya, Oktober, itu juga sama rumusnya, hanya hasil ETO-nya saja yang berbeda. Untuk tahap pengembangan dari tanggal 1 Oktober 2020, ETO-nya ada 5,67, ETC 4,54, perkolasi 176,44, dan IN 206,99. Dilanjutkan pada pertengahan musim padi, yaitu tanggal 21 Oktober 2020 hingga November, di mana tanggal 20 November 2020 adalah tahap pertengahan musim padi. Dengan nilai ETO itu sebesar 5,613, ETC 6,45, dan perkolasi 241,88 dengan IN 406,73. Lalu pada tahap perkembangan padi dimulai pada tanggal 21 November hingga 30 November 2020. Selanjutnya, untuk yang terakhir bulan Desember, itu dimulai pada tanggal 1 hingga 31 Desember, di mana ETO-nya adalah 5,75, ETC 4,02,
dengan perkolasi 157,56 dengan IN 607,11. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai analisis kebutuhan analisis kebutuhan air tanaman pada dalam jangka 1 tahun untuk penanaman padi, jagung padi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya tolong dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.